Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah terapi kabuyutan. Terapi kabuyutan berakar dari kearifan lokal Nusantara, khususnya tradisi Sunda kuno yang memandang tubuh manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari alam semesta. Kata kabuyutan berasal dari bahasa Sunda kuno, bermakna tempat suci, pusaka leluhur atau warisan adiluhung yang dijaga turun-temuran oleh para resi, pandita, dan juru rawat raga. Sejak masa karijen-karijen Sunda kuno seperti Tarumanagara dan Pajajaran, terapi kabuyutan telah dipraktikkan sebagai metode perawatan raga dan batin bagi para raja, prajurit, dan masyarakat. Terapi ini tidak hanya bertujuan menyembuhkan keluhan fisik, tetapi juga menata energi hidup, daya hirup, menenangkan jiwa, serta mengharmoniskan hubungan manusia dengan alam dan Sang Pencipta. Filosofi dasar terapi kabuyutan berpijak pada prinsip raga, rasa, dan jiwa adalah satu kesatuan. Penyakit muncul karena ketidakseimbangan energi, emosi, dan pola hidup. Sentuhan adalah bahasa penyembuhan yang paling tua. Praktik dan metode terapi kabuyutan menggabungkan pijat tradisional leluhur, urutan kabuyutan, penekanan titik raga dan jalur napas, olah rasa dan kesadaran batin, doa, mantra, dan niat penyembuhan, penggunaan minyak dan ramuan alami. Proses terapi dilakukan dengan penuh tata krama, ketenangan, dan laku batin, menjadikan terapis bukan sekadar pemijat, melainkan pangraksa raga penjaga tubuh manusia. Perkembangan masa kini. Di era modern, terapi kabuyutan mengalami revitalisasi sebagai terapi tradisional Nusantara yang berlandaskan etika, budaya, dan nilai spiritual. Terapi ini kini diajarkan secara terstruktur dalam pelatihan dan dikembangkan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat masa kini, tanpa meninggalkan ruh leluhur. Terapi kabuyutan bukan sekadar metode penyembuhan, melainkan jalan perawatan raga dan jiwa, warisan luhur yang mengajarkan keseimbangan, kesadaran, dan penghormatan terhadap kehidupan. Legenda terapi kabuyutan pada masa ketika gunung masih dianggap sebagai singgasana para hyang, dan hutan menjadi kitab kehidupan para leluhur tanah. Pasundan telah mengenal jalan penyembuhan yang disebut kabuyutan. Kabuyutan bukan sekadar tempat, melainkan titah suci warisan leluhur, di mana raga manusia diperlakukan sebagai pusaka dan sentuhan menjadi doa yang hidup. Konon, pada zaman kerajaan Sunda kuno, para resi dan pandita menerima wejangan dari alam semesta. Mereka mendengarkan bisik angin, getar tanah, dan aliran air, lalu memahami bahwa tubuh manusia memiliki jalur-jalur daya hidup yang harus dijaga keseimbangannya. Dari sanalah lahir terapi kabuyutan laku, penyembuhan raga dan rasa. Di ruang sunyi kabuyutan, seorang pangraksa raga meletakkan tangannya bukan untuk memaksa, melainkan untuk menyelaraskan. Setiap tekanan adalah pengingat, setiap urutan adalah permohonan agar raga kembali ingat asalnya. Mantra dilantunkan bukan untuk kekuatan, melainkan sebagai niat suci, agar penyembuhan terjadi sesuai kehendak Sang Hyang Tunggal. Dikatakan, para raja Pajajaran, prajurit yang lelah perang, dan rakyat yang kehilangan daya hidup datang ke kabuyutan bukan hanya untuk disembuhkan, tetapi untuk dipulangkan kepada keseimbangan diri mereka. Terapi kabuyutan diwariskan secara lisan dari guru kepada murid, dari tangan kepada rasa, dari jiwa kepada jiwa. Ia tidak boleh diajarkan dengan kesombongan, sebab kesembuhan bukan milik manusia, melainkan anugerah semesta. Hingga kini, ketika zaman berubah dan manusia lupa berbicara dengan alam, terapi kabuyutan kembali diangkat sebagai pengingat bahwa tubuh adalah titipan, sentuhan adalah amanah, dan penyembuhan adalah laku suci.
Barang siapa menjalani terapi kabuyutan dengan niat bening dan rasa hormat, maka ia tidak hanya merawat raga, tetapi juga menjaga warisan leluhur yang tak ternilai.